جميع شرح المقدمة الحضرمية المحشن على شروح ومشايخهم وتلامذتهم الخدين عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء أهل البلدة وعلماء وصلاحها ومن أمرها درب السابق والحقيقة وإلى أرواح والدين المشايخين ومن أحسن علينا وأدب الحق علينا وجميع المسلمين من المسلمات ومن المؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج على رجل المسلمين وبنية صلاح البيت أجمعين وعلى ما نواه سلف وصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Dunia kana budaya kana sa'in kana salatan mustaqim sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fi darin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab salatil idan ila qawlihi faslun yukabbiru ghairul hajj bi raf'is saut in kana rajulan min ghurubi lailatil idan fit turuqi wa nahwiha. Ini menjelaskan tentang kesunatan hari raya, bukan kesunatannya salat ini, kesunatannya hari raya. Babnya kan bab salat idan. Kemudian dibahas salat idan kemarin, kemudian dibahas sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah ini ada yang sunnah-sunnahnya salat, ada yang sunnah-sunnahnya id. Kemarin beberapa sudah dijelaskan. Kesunatan salat misalnya apa? Takbir 7 kali di rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Terus di sela-selanya membaca al-baqiyatus shalihat. Takbir 5 kali di rakaat kedua setelah takbir intiqal ya. Dan diselai dengan al-baqiyatus shalihat. Nah, itu kesunatannya salat. Ada kesunatannya id, kayak mandi tanadzuf itu bagi yang salat maupun tidak salat id disunahkan, bahkan bagi wanita haid sekalipun ya, dan seterusnya. Jadi ada kesunatan itu untuk harinya, untuk hari rayanya, ada kesunatan untuk salatnya. Sekarang fasal ini menjelaskan tentang takbir, kesunatan harinya ini. Walaupun orang nggak salat id ya tetap disunatkan apa? Takbir. Lah takbir ini secara umum ada takbir mursal atau namanya mutlak, ada takbir muqayyad. Mursal itu lepas, tidak terikat. Sama mutlak itu lepas, tidak terikat. Artinya takbir yang disunnahkan tanpa terikat oleh sholat. Habis sholat atau tidak habis sholat disunnahkan takbir itu maksudnya lepas dari ikatan sholat. Jadi tidak tergantung sholat. Sholat tidak sholat ya tetap sunnah takbir. Itu namanya takbir mutlak atau takbir mursal. Sama-sama ada ini di Idul Fitri maupun di Idul Adha. Ada takbir muqayyad yang terikat. Terikat apa? Oleh sholat. Kalau habis sholat, takbir. Kalau tidak habis sholat, ya nggak takbir. Ini tidak ada di Idul Fitri. Adanya di Idul Adha. Adanya di Idul Adha. Nah, sekarang akan diterangkan takbir yang mutlak dulu. Yang mutlak atau mursal. Ada di dua-duanya ini. Di Idul Fitri maupun Idul Adha. Yukabbiru ghairul hajj. Sunnah. Yukabbiru ainat ban. Itu. Siapa? Semua orang. Semua orang itu sunnah takbir tapi ghairul hajj. Selain orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Orang haji nggak sunnah melakukan takbir ini. Kenapa? Dia punya kesibukan lain. Punya kesibukan lain yang ada dzikir-dzikir khususnya ya. Ada dzikir khususnya. Maka takbir ini tidak berlaku untuk orang haji. Jadi sunnah takbir ghairul hajj. Semua orang kecuali yang haji. Biraf'is saut. Dengan suara kenceng. Tapi tidak usah horeg. Ya, itu takbirnya dengan suara kenceng. Ingkan rajulan, tapi kalau laki-laki, kalau perempuan jangan, khawatirnya bikin ngerenyeng. Nah, malah sebagian orang bukan hanya ngerenyeng dengar takbirnya perempuan, bisa meriang ya. Itu. Jadi untuk laki-laki, karena itu layam bagi perempuan itu mengeraskan suara dengan itu. Khawatirnya kedengaran orang yang bikin meriang. Dan antum jangan dengarkan, baik live ataupun rekaman. Ada qasidah salaf, ada sholawat, itu, ada munajat. Yang menyanyikan perempuan jangan didengarkan. Kenapa? Ngerusak hati antum. Pastikan ngerusak hati antum. Antum misalnya dengarkan sholawatan atau qasidah munajatnya salaf atau nasoihus salaf,
sholawat misalnya atau madaih nabawiyah, pujian untuk Rasulullah SAW, itu dilakukan oleh perempuan, yang mestinya antum denger lagu itu, denger qasidah itu, mestinya ingat baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau antum terbiasa dengarkan perempuan yang menyanyikan, antum denger lagu itu, walaupun yang baca bukan fulanah itu, walaupun yang baca siapapun, antum hadir maulid, hadir apa, setiap dengar madaih itu, qasidah itu, akan terdengar fulanah itu. Ini suladab. Antum mestinya diingatkan baginda Rasulullah untuk sholawat, hati dipenuhi takzim dan mahabbah pada Rasulullah, malah ingat fulana yang menyanyikan lagu itu karena terlanjur viral dengan fulana itu ya. Jangan dengarkan. Ketika antum tidak sengaja lewat, segera beralih ya. Kenapa? Kotor sekali. Antum nganggap sepele. Karena itulah yang bagi itu mendengarkan atau membunyikan acara haflah, pondok, hall, baca soundnya membunyikan lagu sholawat yang menyanyikan perempuan. Ini apa ini? Rusak. Perempuan biar didengar-dengar perempuan. Ya, jangan laki-laki. Ya itu tadi, efeknya itu sangat jelek sekali. Antum setiap mendengarkan qasidah itu, walaupun yang baca misalnya Rosyid, bukan fulana, antum ingat fulana. Bukan mestinya ingat Rasulullah SAW ya, malah ingat fulana. Paham ya? Itu karena itu jangan dengarkan. Nah, jadi di sini biraf isot ingkana rajulan kalau laki-laki, kalau khunsa atau perempuan jangan. Kecuali kalau di kalangan perempuan yang hanya terdengar perempuan, tidak terdengar oleh laki-laki. Ingkana rajulan. Kapan ini sunnahnya takbir ini? Min ghurubi lailatil idain. Sejak terbenamnya matahari 2 hari raya. Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi malam 1 Syawal dan malam 10 Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Begitu masuk maghrib, walaupun belum sholat, walaupun belum buka puasa, sunnah takbiran. Ini namanya takbir mutlak alias mursal, tidak terikat oleh sholat, walaupun belum sholat maghrib, walaupun belum buka puasa, walaupun pokok malam 1 Syawal atau malam 10 Dzulhijjah masuk maghrib sunat takbir. Untuk siapapun, laki, perempuan, semuanya. Cuman kalau laki-laki ngerasain suara, kalau perempuan jangan. Dan ini untuk selain orang haji. Orang haji punya kesibukan. Apa dia? Kalau misalnya Syawal ya belum haji ya. Gitu. Itu. Kalau misalnya malam 10 Dzulhijjah, dia tanggal 9-nya sibuk wukuf di Arafah, disunahkan sampai maghrib di situ, malam keluar dari Arafah menuju Musdalifah. Baca apa di situ? Memperbanyak bacaan apa? Orang haji memperbanyak apa? Talbiyah ya. Memperbanyak bacaan talbiyah ya. Lah begitu. Dia sibuk dengan yang lain. Ada zikir lain untuk dia. Itu. Bacanya di mana? Fituruki wa nahwiha. Di jalan-jalan, di pasar, di masjid, di musola, di rumah-rumah, di lingkungan kita, di gang-gang itu sunnah. Tapi yang baca orangnya bukan sonnya. Orangnya cuman pawai, ndak baca, sonnya yang takbirannya. Bukan yang dianjurkan ini orangnya, bukan sonnya. Oh, sonnya takbiran, orangnya ndak ada yang takbiran. Keliru. Rata-rata takbir keliling begitu ya. Yang takbiran sonnya. Karena itu sebaiknya kalau takbiran keliling itu jangan bunyikan takbiran rekaman itu. Yang lain ndak takbiran itu nanti dipastikan. Biar ketahuan ini takbiran beneran apa cuman keliling-keliling toh. Kalau bunyi sonnya, bunyi takbiran dari rekaman, ndak ketahuan ini yang keliling takbiran apa ndak ya. Ketutup, masturin, Masya Allah. Ketutup oleh son. Coba jangan bunyikan itu. Terus pakai mic aja. Biar ketahuan takbiran beneran apa cuman keliling-keliling. Ya. Jadi yang takbiran orangnya bukan sonnya. Fituruk wa nahwiha. Nah, ini untuk selain orang haji. Ini takbir apa? Takbir mursal. Wa yata'akkadu ma'az zahmah. Lebih dianjurkan lagi sunnah kapanpun. Semalam mulai maghrib sampai nanti batasnya ada. Sampai ketika sholat Id ya.
Begitu sholat id, selesai sudah takbir mursal ya. Nah, nanti kita berdetail. Sekarang kita baca fokus ke matanya dulu. Wa yata'akkadu ma'az-zahmah. Sunnah kapanpun lebih dianjurkan lagi secara muakkad ketika desak-desaan. Jadi banyak keramaian, di keramaian banyak orang, itu dianjurkan takbiran untuk menampakkan syiar. Itu. Salasa takbirat mutawaliyah. Langsung 3 kali takbir berurut-urut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, sunnahnya itu salah satu takbirat muter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Allahu Akbar kemenyek. Ya, bukan satu berhenti, satu berhenti, satu berhenti. Enggak, langsung salah satu takbirat mutawaliyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Pak Yazid nambahin, nambah apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Ini walillahil ham ini poin yang bisa menentukan. Itu dia bacanya didasari ngerti atau cuman ikut-ikutan. Kalau ikut-ikut walillahil ham gitu. Walillah ilham. Walillah itu macam-macam ya. Itu pejabat-pejabat biasa takbiran id ini banyak yang lucu ya. Kelihatan aslinya. Yang antum bela mati-matian ketika kampanye itu kelihatan pas takbiran aslinya ya. Walillah ilham itu menentu itu. Kayak pujian yang dikenal dengan pujian Gus Dur. Itu untuk bisa mendeteksi ini orang Jawa asli atau Madura pura-pura Jawa. Jadi pujian Gus Dur itu yang banyak di musola-musola di daerah Sidoarjo, Surabaya itu rata-rata ya kalau menjelang sholat nyetel itu. Ahsan daripada nyetel MP3 Al-Quran tidak ada yang dengarkan ya, mungkar. Ahsan nyetel itu aja nasihat ya. Itu. Itu bisa ngetes itu. Ini orang Jawa asli atau Madura pura-pura Jawa. Kalau Jawa asli kelihatan banyak. Dubolo konco. Kalau Madura pura-pura Jawa kelihatan di sini. Dubolo konco. Ya, kelihatan berarti Madura pura-pura aja, pura-pura Jawa ya. Itu. Sama kayak ini walilham ini untuk ngelacak ya. Ini bisa benar baca takbirnya benar apa enggak? Kalau dari depan enggak kelihatan. Kalau pas walillahilham ini kelihatan ya. Kemudian hati-hati, akbarnya itu banyak jangan dipanjangkan. Rusak maknanya, akbar. Itu akhirnya gendang yang gede itu, rusak maknanya. Nah, sebagian orang awam itu di kampung-kampung itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyeret bar. Rusak itu maknanya. Kalau ngerti maknanya, koset bisa kufur. Tapi kalau enggak ngerti ya mungkar. Mereka enggak dosa, enggak ngerti ya. Kita yang membiarkan itu yang salah. Mestinya didatangi, dinasihati dengan cara baik-baik. Banyak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak di kampung-kampung kalau pas malam hari raya. Wa nudiba ziyadah, kemudian tambah lagi. Ditambah ini. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu takbirat. Mutawaliyah ditambahi la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian ditambah lagi Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian ada tambahnya lagi di sarahnya itu ya. Ditambahi lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wis tambah-tambahi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun, nambah-nambahi dhewe. Itu enggak usah ditambah-tambahi. Apa yang warid dari Rasulullah SAW itu dibaca. Enggak usah nambah-nambahi. Kalau ente pengen zikir sendiri, serta nanti ente berinovasi, berimprovisasi silahkan. Tapi jangan zikir yang warid dari Rasulullah SAW antum modifikasi, ndak. Biarkan sesuai aslinya. Allah gak ada kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa a'azza jundahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ditutup dengan salawat kepada Rasulullah SAW, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, sahabat Nabi, itu ditambahi. Ini takbir namanya mursal atau mutlak. Sampai kapan? Tadi mulainya apa? Maghrib ya. Maghrib hari raya.
malam hari raya. Wa yastamiru ila taharrumil imam. Sampai kapan? Sampai imam takbir. Begitu takbirnya sholat, imam takbir sholat, Allahu Akbar, terdengar roh takbirnya imam, putus sudah kesunatan takbir. Sebelum itu sunat takbiran. Jadi imamnya agak was-was. Allah, Allah, Allah. Takbirono keras biar tambah was-was ya. Biar tambah wah salah sendiri was-was ya. Ngamuk-ngamuk. Jadi sebelum terdengar roknya akbar dari takbirnya imam, sholat id, itu masih sunnah. Ini bagi orang yang sholatnya jamaah. Kalau orang sholat sendiri, kapan putusnya takbir mursal ini? Ya sampai dia takbir sholat id. Kalau misalnya anak sholat sendiri, sholat idnya sholat sendiri. Kama ba'dun nasnya, kalau nggak diundang khutbah sholat sendiri. Atau nggak sholat id ya. Jadi sholat id kalau diundang khutbah. Kalau nggak ada undang khutbah, geladap orang sini. Nggak ada yang ngundang khutbah, nah nggak sholat ke masjid ya. Itu nggak bener kayak gitu. Jangan ikut-ikutan ya. Antum sholat id itu lillahi ta'ala, bukan karena diundang khutbah. Diundang khutbah, nggak diundang khutbah, sholat id sunat. Ada yang mengatakan wajib, nah ya. Sunnahnya muakkadah, karena ada yang mengatakan wajib. Udah diundang khutbah, nggak sholat id. Atau sholat sendiri di rumah, jangan. Disunnahkan itu biar kumpul, ada kumpulan besar setiap hari raya, ada kumpulan jamaah 5 kali sehari, ada kumpulan Jumat lebih gede lagi, ada kumpulan tahunan. Hatta orang yang nggak sholat 5 waktu biasanya datang sholat itu ya. Sehingga nggak tahu caranya sholat, lucu ya. Jadi barokah, kumpulnya muslimin itu barokah. Setiap orang ada berkahnya sendiri-sendiri dari imannya itu. Kita husnudzon pada yang lain, kecuali diri kita sendiri, jangan husnudzon. Nah, wa yastamir ila taharrumil imam, sampai terucap ro. Ini bagi orang yang berjamaah. Kalau sholat sendiri sampai takbirnya dia sendiri. Ini kalau ada sholat. Kalau orang sholatnya jamaah, takbirnya sampai kapan? Sampai takbirnya imam, terdengar ro akbar dari takbir sholat imam. Kalau sholat sendiri, sampai takbirnya dia sendiri. Kalau nggak sholat, sampai zawal. Sampai itu zuhur. Jadi takbiran. Jadi ada orang nggak sholat, jadi di masjid itu orang-orang waktunya hari raya, silaturahmi keliling kemana-mana, atau orang sibuk korban, dia takbiran sendiri di musola, Allahu Akbar, Allah. Loh, sudah habis enggak, anak belum habis, anak nggak sholat. Kenapa nggak ada yang undang? Sholat id kok menunggu undangan? Ini undangan dari Rabbul Alamin, ya, yang disampaikan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Nunggu undangan. Ya. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ibnul Mukarram ya. Dipikir diaman. Itu enggak. Ini undangan dari Allah, tidak datang gitu. Nah, jadi bagi orang yang enggak sholat, ila zawal liman lam yusolli. Bagi orang yang enggak sholat sampai zuhur. Paham ya? Udah. Itu tapi Bu Jarimi punya kalam lain. Bu Jarimi ya enggak, sampai waktunya takbirnya imam itu sudah sholat sendiri, enggak sholat jamaah ya sampai takbirnya imam di waktu yang matlub. Udah, ini namanya takbir mursal. Sebentar lagi kita beralih pada takbir muqayyad. Tapi sebelum takbir muqayyad, itu di sarahnya itu ada yang perlu tak tambih. Tadi min ghurubi lailatul idain fit turuq wa nahwiha. Itu di jalanan dan yang lain-lain, minal manazil, di rumah-rumah, wal masajid, di masjid, wal aswaq, pasar, wa ghairiha, di mana-mana wis, di seluruh penjuru negeri itu bergema dengan takbir. Masyian, jalan, wa raqiban, naik kendaraan, wa qaiman, wa qaidan, wa muttajian. Itu fi jamil ahwal, dalam keadaan apapun, kondisi apapun, illa fi nahi khala, kecuali kalau di tempat-tempat yang enggak layak untuk berzikir. Misal antum ada di dalam toilet, ya jangan takbiran ada di situ. Hati-hati tuh mengingat Allah matlub, tapi jangan takbiran dengan lisan. Kenapa kok dianjurkan? Dalilnya itu walitukmilul iddata walitukabbirullah. Itu sempurnakan iddah, itu bilangan Ramadan sempurna puasa, kemudian takbir ai inda ikmaliha. Itu wa hadat takbir al mursal wal mutlak. Ini namanya takbir mursal atau mutlak, lepas, tidak terikat. Kenapa? Idla yataqayyadu bi sholatin wala ghairiha. Tidak terikat sholat atau yang lain. Pokok siapapun sunat takbir di malam hari raya sampai takbir sholat idnya. Nah, kemudian wa yusannu takhirul mursal an adkari sholat. Kalau antum habis sholat, misalnya maghrib, salat maghrib malam hari raya, atau salat isya, atau salat subuh malam hari raya,
Setelah salam, baca dzikir sholat, jangan takbir. Ini kalau takbir apa? Mursal. Beda kalau mutlak nanti. Kalau mutlak takbiran dulu. Oh, kalau yang apa? Yang muqayyad. Jadi untuk takbir muqayyad, setelah salam dari sholat, takbiran dulu. Dengan segot yang tadi itu. Kemudian setelah takbir, baru baca adkarus sholat. Itu kalau takbir muqayyad. Kalau takbir mursal enggak. Sunnahnya diakhirkan. Sunnahnya diakhirkan dari apa? Dari adkarus sholat. Jadi misalnya maghrib, malam 1 Syawal. Kan tidak ada takbir muqayyad kan? Ya, tidak ada takbir muqayyad. Jadi malam 1 Syawal, antum sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, jangan takbiran dulu. Baca dzikir sholat, kemudian baru takbiran. Yusannu takhirul mursal an adkari sholat. Ya, sunnah itu. Fa in qaddamahu 'alaiha. Kalau didahulukan bagaimana? Kalau didahulukan bagaimana? Fa in qaddamahu 'alaiha kuriha, makruh. Makruh jika apa? Innawa bihil muqayyad. Kalau diniati muqayyad. Wa illa fatahul afdal wala karhata. Kalau enggak diniati muqayyad, dia kehilangan yang afdol. Tapi tidak makruh. Ai khilaful afdol, tapi enggak sampai makruh. Ini kalau takbiran dulu. Takbiran dulu sebelum dzikir sholat. Pertanyaannya, di malam 1 Syawal, apa ada takbir muqayyad? Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya, kalau antum baca, kemudian diniati takbir muqayyad, nggak ada kesunatan kan? Nggak ada kesunatan takbir muqayyad di 1 Syawal. Maka, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau nggak diniati takbir muqayyad, tidak dinanti takbir muqayyad, maka khilaful afdol, tapi nggak sampai makruh. Ini kalau di malam 1 Syawal. Kalau malam Idul Adha, malam 10, ada takbir muqayyad apa enggak? Ada takbir muqayyad. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Kalau malam Idul Adha, kalau malam 1 Syawal hanya takbir mursal. Ini tafsirnya. Jadi antum setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh, malam Idul Fitri, zikir dulu, baru takbiran mursal. Kalau dibalik, takbiran dulu baru zikir sholat. Kalau diniati takbir muqayyad, makruh karena tidak ada takbir muqayyad di sini. Wadah ya? Karena tidak ada takbir muqayyad. Makruh. Jika tidak diniati muqayyad, khilaful afdol. Tidak sampai makruh. Wadah? Untuk malam Idul Adha, di malam Idul Adha, malam 10 Dzulhijjah itu, malam Idul Adha, di situ ada takbir muqayyad tetap berlaku dan ada takbir mursal. Ada takbir mursal. Kalau takbir muqayyad, dzikir dulu apa? Takbir dulu. Takbir dulu. Ya, takbir dulu. Maka ya tetap takbiran dulu kalau malam Idul Adha. Jadi setelah sholat maghrib langsung takbiran. Karena ini takbir muqayyad. Wah deh. Tetap itu. Makruh. Ya kalau Idul Fitri. Kalau Idul Adha enggak, memang ada takbir muqayyad di malam Idul Adha. Idul Adha kan nanti ada diterangkan takbir muqayyadnya itu mulai subuh Arafah sampai asar 13 Dzulhijjah, akhir hari Tasyrik. Berarti malam 10 masuk apa enggak? Masuk. Di situ ada takbir muqayyad. Lu makruh kalau diniati takbir muqayyad. Iya, kalau Idul Fitri Syawal. Wah deh.
Tapi kalau Idul Adha tidak. Memang ada takbir muqayyad di situ. Kok malah makruh di takbir muqayyad? Itu untuk Syawal. Ini perlu ditambah. Kalau enggak antum bisa salah paham nanti ya. Bisa salah paham. Ini aslinya Syekh ini apa? Said bin Muhammad Ba'ashan. Busrul Karim ini kan ringkasan. Ringkasan dari karya beliau yang lain. Beliau punya asal Busrul Karim. Ini Busrul Karim ini ringkasan dari karya beliau sendiri yang lebih tebal. Sampai sekarang belum dicetak. Sepertinya karena makhtutotnya nggak lengkap. Manuskripnya belum lengkap. Al-Fakir pernah dapat filenya. Dulu sempat bingung juga, ini kok begini. Gimana? Akhirnya tak cek ke asalnya itu. Ada di dapat kiriman PDF-nya. Tak cek, ternyata begitu. Jadi aslinya di situ didetailkan. Di asalnya Busrul Karim itu. Nah, di sini terlalu singkat. Nyingkat itu tersingkat. Jadi Busrul Karim ini kadang-kadang sebagian ibarat itu membingungkan gara-gara terlalu singkat. Sebabnya itu gara-gara terlalu singkat. Gara-gara terlalu singkat. Maka akhirnya bingung. Maka ketika antum bingung baca Busrul Karim karena terlalu singkat, imma ngerujuk ke asal Busrul Karim. Ini ibarat ini dirujuk ke kitab-kitab lain membingungkan ini. Karena ini ringkesan dari asal Busrul Karim. Sebagian kadang kebanyakan Busrul Karim ini ngeringkes Tuhfah. Tuhfahnya Imam Ibnu Hajar. Makanya di Hadramut dikenal apa? Busrul Karim ini bintut Tuhfah. Jadi Busrul Karim ini bintut Tuhfah. Karena itu kalau iskal ngeceknya ke Tuhfah. Ngeceknya ke Tuhfah. Wadah ya? Tidak. Nah, jadi untuk kalam Busrul Karim di sini wa yusannu ta'khiruhu an adkariha. Ya, takbir apa? Mursal apa muqayyad? Takbir mursal, sunnat diakhirkan dari zikir salat. Kalau didahulukan, kalau diniyati muqayyad, maka makruh. Kalau tidak diniyati muqayyad, khilaful afdol. Nah, kita lanjut. Sekarang ke matanya lagi. Beralih pada pembahasan takbir muqayyad yang terikat oleh salat. Wa yukabbirul haju min duhri yaumin nahri ila subhi akhirit tasyrik. Nah, ini takbir muqayyad sekarang. Takbir muqayyad hanya ada di Idul Adha, tidak ada di Idul Fitri. Lah, takbir muqayyad yang terikat oleh salat hanya sunat kalau antum habis salat apapun, salat 5 waktu, salat qadha, ada sunnah, bahkan salat jenazah. Bahkan nahwu shalah kayak sujud tilawah, sujud syukur, setelahnya sunat takbir muqayyad ini. Lah, takbir muqayyad ini dibedakan antara orang yang haji dengan orang yang enggak haji. Mulai dan akhirnya. Pertama yang dibahas orang haji dulu. Wa yukabbirul haju, orang haji itu sunat takbir di Idul Adha, takbir muqayyad min dhuhri yaumin nahri ila subhi akhirit tasyrik. Dari zuhur hari nahar, hari raya 10 Dzul Hijjah sampai subuh 13 tasyrik, sampai subuhnya. Ini kalau orang haji. Wa yukabbiru ghairuhu, selain orang haji, min subhi arafata ila asri akhirit tasyrik. Dari subuh hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah sampai asar hari tasyrik. Jadi orang haji hanya dari tanggal 10 ya. 10 mulainya kapan? Zuhur ya. 10 mulainya zuhur 10, 11, 12, 13, 4 hari. 3 hari sebenarnya. Ya, 3 hari sebenarnya. Kenapa? 13-nya itu hanya sampai subuh. Jadi 10, 11, 12, 13 sampai subuh toh. Itu kalau orang haji. Kalau orang nggak haji 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Dari subuh Arafah sampai asar 13 Dzul Hijjah. Ini ghairul haji. Wa yukabbiru ghairuhu min subhi Arafah ila asri akhirit tasyrik. Kapan? Ba'da kulli salatin, ba'da salati kulli fardin au naflin. Setiap habis salat, mau fardu atau sunat, adaan wa qadaan, ada maupun qada. Itu. Wa janazatin wa manduratin, salat janazah, salat yang dinadari, bahkan apa? Termasuk juga enggak khusus salat, nahwu shalah juga masuk seperti sujud tilawah atau sujud syukur. Itu.
Ini untuk orang haji. Dari mana orang haji? Dari zuhur Yaumun Nahr, ya kan? Tanggal 10 sampai subuh hari ketiga tasyrik ya. Bisa biar enggak ganggu. Bisa biar enggak ganggu. Nah, jadi sampai akhir hari tasyrik subuh. Sampai subuh hari tasyrik. Lah ini sebagai orang yang haji, sunnahnya sampai subuh. Sunnahnya sampai subuh sebagai orang yang haji. Itu. Cuma setelah itu tetap dia disunahkan sebagai umumul muslimin. Dia kan muslim kan? Ya. Nah, tetap dianjurkan. Dia takbir. Tapi bukan sebagai orang haji. Sebagai orang haji, sunnahnya dari zuhur tanggal 10 sampai subuh akhir tasyrik. Wah deh. Nah, untuk setelah subuh, tetap dia setiap habis sholat disunnahkan untuk takbir sebagai ghairul hajj. Ya, sebagai ghairul hajj seperti di sarahnya itu. Di sarahnya, qala Ar-Rasyidi ala qaulil minhaj. Ar-Rasyidi itu yang punya hasyiah nihayah. Nihatul Muhtad, sarah minhaj Imam Romli. Itu ada hasyiahnya Rasyidi. Di minhaj, Imam Nawawi punya ibarat begini, wa yakhtimu bisubhi akhiri ayyamit tasyrik. Orang haji itu mengakhiri takbirnya dengan subuhnya akhir hari tasyrik. Ai min haitsu kaunuhu hajjan, sebagai orang haji. Kama yukhadu minallah wa illa fa minal ma'lum annahu badadali yukabbir ilal ghurub misla ghairihi fanarbah lahu. Pada ya, tetap dianjurkan sebagai dia muslim, sunnah. Kemudian tadi untuk yang tidak haji. Itu. Untuk yang tidak haji mulai kapan? Subuh Arafah sampai asar tasyrik. Subuh ini waktunya apa habis sholat? Khilaf antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, subuh itu ya setelah sholat subuh baru takbiran. Kalau belum sholat subuh, habis sholat qobliyah subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah sholat subuh baru takbiran. Akhirnya nanti asar hari asar 13, ya, asar 13. Asar maksudnya setelah sholat asar. Itu terakhir sudah takbiran. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi bukan waktunya, tapi sholatnya. Jadi setelah sholat subuh Arafah, baru takbiran. Terakhir kapan? Setelah sholat asar 13. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Walaupun sholat asarnya jamak takdim. Misalnya dia musafir, jam 12 masuk waktu zuhur, dia sholat zuhur, asar jamak takdim. Setelah asar takbiran, terakhir sudah. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tidak, pokok masuk waktu subuh, Arafah, sudah takbiran. Jadi antum bangun sebelum subuh. Kemudian masuk waktu subuh, hari Arafah, sholat qobliyah subuh. Atau sholat sunnatul wudhu. Atau sholat tahiyatul masjid. Sudah takbiran antum. Walaupun belum sholat subuh, karena yang dipandang waktunya. Pokok antum melakukan sholat apapun di subuh hari Arafah, sunat takbiran. Begitu juga terakhirnya nanti asar. Selama waktu asar tersisa. Tidak harus sholat asar ya. Selama waktu asar tersisa. Misal, antum sudah jamak takdim. Sholat zuhur asar. Ini kata Ibnu Hajar, sudah ini takbiran terakhir bagi antum. Habis itu tidak sunnah. Nanti misalnya jam 5, antum masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Ngikuti mazhab Syafi'i yang mensunahkan tahiyatul masjid. Jam 5 tinggal 13, tadi sudah sholat asar jamak takdim. Jam 5, itu akhir hari tasyrik, masuk masjid melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Kata Ibnu Hajar, nggak sunnah sudah. Takbiran. Tapi menurut Imam Romli tetap sunnah. Wadah ya? Nah, begitu. Di sarahnya wa yukabbir ghairu airul hajj min akibi fi'li subhi Arafah, setelah melakukan sholat subuh. Ila akibi fi'li asli akhir ayyam tasyrik, sampai setelah melakukan sholat asar hari tasyrik. Wa hadza mu'tamad al-Imam Ibnu Hajar. Ini mu'tamadnya Ibnu Hajar. Jadi mulainya dari melakukan sholat subuh Arafah, kemudian terakhirnya
setelah melakukan sholat asar akhir hari tasyrik. Tapi wa tamadal Imamur Romli annahu yadkhulu bi fajri yaumi Arafah wa illam yusalliha. Pokok subuh Arafah walaupun belum sholat subuh sunnah, tapi tetap setelah sholat mau tahiyatul masjid atau yang lain. Wa yantahi bi ghurubi akhir ayami tasyrik. Itu terakhirnya nanti maghrib akhir hari tasyrik. Selama waktu asar masih ada, pokok habis sholat apapun sunnah takbiran. Wa ala kullin yukabbir ba'da sholat asar, baik mengikuti Imam Romli atau menurut Imam Ibnu Hajar, setelah sholat asar akhir hari tasyrik sepakat melakukan takbiran. Hanya saja wa yantahi bihi inda Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar ya terakhir itu sudah. Kata Imam Romli inda wa inda mimra bil ghurub maghrib. Jadi kalau sholat asar jam 3, nanti jam 5 tahiyatul masjid, takbiran lagi menurut Imam Romli. Wadah khilafnya? Udah. Kita lanjut. Wa jinazah wa innasiya kabbara idza tadzakkar. Kematannya lagi. Tadi habis sholat duha jam 7, tadi sholat duha. Lupa ndak takbir padahal ini di sela-sela tanggal 9 sampai 13. Dia habis sholat duha, lupa nggak takbiran tadi jam 7-nya. Dia sholatnya. Lupa nggak takbiran. Sekarang jam 9, ingat. Oh iya, anak tadi belum takbiran. Ya baik kabbaro idza tadzakkar. Sekarang takbiran. Jadi kalau tadi habis sholat, lupa nggak baca takbir muqayyad, ketika ingat dilakukan. Itu. Idza tadzakkaro. Tapi madamat ayam tasyrik. Tapi selama masih di lingkup waktunya itu. Antara tanggal 9 sampai akhir hari tasyrik. Walaupun, oh iya kemarin tanggal 9, anak sholat duha, tidak melakukan takbir. Sekarang hari raya, baru ingat, oh iya anak kemarin tidak takbir. Sekarang diulang. Atau 4 hari kemudian, tanggal 12, tasyrik. Baru ingat kalau belum takbir ulangan. Pokok selama di waktunya. Sunnah. Wa innasiya kabbaro idza tadzakkar. Kemudian juga termasuk sunatnya hari raya Idul Adha ini, wa yukabbiru li ru'yatin na'am. Antum disunahkan takbir setiap melihat na'am. Na'am itu 3 binatang itu. Onta, sapi, kambing. Antum sunat, tapi takbirnya sekali nih, bukan 3 kali. Kalau tadi kan 3 kali berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Ini enggak, 1 kali. Takbir 1 kali, li ru'yatin na'am. Setiap antum melihat onta, sapi, atau kambing. Baik punya antum sendiri, punya tetangga, atau di jalanan, orang jualan biasanya banyak kan di hari-hari menjelang Idul Adha itu. Kapan bacanya? Fil ayyamil ma'lumat, di hari-hari yang sudah maklum. Apa hari-hari maklum? Wahiyya asyru dzulhijjah, yaitu 10 hari, bukan tanggal 10, beda. Asyr sama asyir. Ya. Khamsah sama khomis. Kalau khamsah 5. Kalau khomis yang ke-5. Ya, yang ke-5. Asyr 10 hari. Kalau asyir hari ke-10, 10 ini asyr apa asyir? Asyr. Jadi antum disunahkan selama 10 hari Dzul Hijjah untuk takbir setiap melihat onta, kambing, atau sapi. Biasanya kan awal-awal Dzul Hijjah, awal-awal mulai tanggal 1 sudah banyak kan orang jualan sapi di pinggir jalan itu ya. Lah setiap antum ngelihat sunat Allahu Akbar 1 kali aja. Setiap ngelihat onta, sapi, kambing, setiap bukan gambarnya. Ya, setiap melihat onta, sapi, atau kambing. Itu sunat takbir 1 kali. Allahu Akbar gitu toh. Ya. Yang dengan suara keras. Jadi pinggir jalan Allahu Akbar. Itu tapi jangan ngageti orang. Ya. Baca keras ada orang motoran di sampingnya kaget, bisa jatuh dia ya. Itu jangan ngageti orang. Fil ayyamil ma'lulat. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu asar, bukan hanya tanggal 10, tapi selama 10 hari itu setiap ngelihat kambing, onta, sapi, punya antum sendiri atau punya orang, sunat takbir. 1 kali aja, 1 kali aja. Kemudian walau syahidu. Sekarang pembahasan lain. Kita itu menentukan hari raya itu dalam madhab kebanyakan ulama, kita pijakannya adalah dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Hisab itu hanya sifatnya membantu ru'yah. Karena antum ru'yatul hilal akan kesulitan kalau nggak dibantu dengan hisab. Kenapa? Ru'yah hilal itu perlu bantuan hisab. Kenapa? Ilmu hisab itu bisa menunjukkan ada di sebelah mana nanti hilal.
berapa derajat, ketinggiannya, di sebelah mana, posisinya itu bisa ditentukan dengan hisab. Jadi ilmu hisab itu membantu ru'ya, sifatnya membantu, tapi nggak bisa dijadikan pijakan penetapan awal bulan. Penetapan awal bulan menurut mayoritas ulama itu adalah menggunakan ru'yah, melihat hilal. Gitu. Jadi kita itu ditugaskan setiap awal bulan untuk nginceng hilal ya, ngintip. Gitu. Jadi kita itu berkewajiban fardu kifayah setiap bulan untuk ngintip hilal. Nah, ada hilal ganti bulan, walaupun bulan yang sebelumnya hanya 29 hari. Nggak lihat hilal, udah. Berarti bulan yang sekarang digenapkan menjadi 30. Nah, itu berangkat dari hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Puasalah karena melihat hilal, bukan karena hisab. Berhari rayalah, mokellah, makanlah, jangan berpuasa karena melihat hilal. Gitu. Fa'in humma alaikum, lah kalau nggak ngelihat hilal karena mendung. Fa'in humma alaikum fa'akmilul iddata salasin. Maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Begitu juga bulan-bulan yang lain begitu. Paham ya? Begitu. Jadi pakainya ru'yah. Nah, kalau misalnya Menteri Agama sudah mengumumkan ada tim yang melihat hilal, biasanya di Aceh. Idul Fitri kemarin di Aceh, Idul Adha juga di Aceh, karena daerah lain mustahil, terlalu rendah derajatnya. Nah, itu. Misal ada pengumuman resmi dari pemerintah, malam itu sudah ada pengumuman. Jadi siangnya tanggal 29 Ramadan, ya, siangnya tanggal 29 Ramadan, malam 30 Ramadan, ada informasi terlihat hilal oleh satu orang yang adil, oleh dua orang, kalau khusus Ramadan satu orang. Selain Ramadan harus dua ya. Itu. Terlihat hilal, ada informasi, kabar hilal terlihat. Ada di misalnya Gresik. Biasanya kalau Jawa Timur yang biasa ngelihat di Gresik. Terlihat misalnya di Gresik. Ada kabar. Dilaporkan ke pemerintah yang berwenang, kalau di Indonesia ya Kementerian Agama. Ya. Sampai Kementerian Agama diisbat. Besok kita masuk 1 Syawal. Ya sudah, besok paginya kita sholat Id. Kalau misalnya nggak ada kabar, berarti besok bukan 30 Ramadan, melainkan 1 Syawal. Kalau nggak ada kabar, malam nunggu-nunggu, nggak ada kabar. Zaman dulu mungkin kabar itu lambat. Zaman sekarang kan zaman AI, kecerdasan buatan. Akhirnya nggak ada yang cerdas asli, cerdas buatan semua. Otaknya jadi tahu udah dipakai. Minjem otaknya smartphone. Jadi teleponnya cerdas, orangnya bahlul. Itu semakin antum banyak menggunakan smartphone, semakin bahlul. Kenapa? Otak antum udah dipakai. Apalagi sekarang era AI. Itu. Semuanya pakai AI. Pakai DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Mita dan seterusnya. Ya. Itu banyak orang sekarang ibunya ibu Mita. Nggak pakai ibunya sendiri, lebih percaya pada ibu Mita daripada ibu kandungnya sendiri. Ya, itu. Fatwa nggak percaya pada fatwa ulama, fatwa pada DeepSeek, padahal DeepSeek la yuftik. Ya, DeepSeek la yuftik. Pada ChatGPT dan seterusnya. Semakin antum banyak menggunakan itu, kalau nggak pinter-pinter caranya, itu memperbodoh diri sendiri. Itu membantu, memang banyak membantu, tapi membodohi. Itu membodohi. Apalagi kalau dijadikan rujukan dalam segala hal. Ala kulli hal, zaman sekarang informasi itu cepat. Hatta dari Aceh nyampe ke Jakarta itu ya ru'yahnya jam 18.00 dan jam 18.01 sudah nyampe ke Jakarta kabar itu. Bahkan detik yang sama. Menit yang sama beda detik toh. Dalam hitungan detik info sudah nyampe ke Jakarta. Bisa video komplit ya. Itu bisa. Kalau dulu mungkin bisa pakai kasyaf. Sekarang itu dengan teknologi banyak orang nggak percaya kasyaf dari orang soleh,
percaya teknologi dari orang kepet, orang kafir ya. Itu. Lebih percaya pada orang kafir. Diceritai karomah, nonsen. Itu. Mustahil. Dibilang karomah mustahil. Ada teknologi sekarang percaya. Lucu, ya, lucu. Nah, begitu orang sekarang. Ala kulli hal, zaman dulu ini mungkin terjadi. Tapi seandainya terjadi zaman sekarang, tetap. Misal, malam 30 Ramadan, tidak terdengar kabar. Tidak ada isbat dari pemerintah. Kenapa? Tidak ada info yang masuk. Akhirnya, malam, ya sholat raweh. Sholat raweh, siangnya puasa. Nggak melakukan sholat id. Siang-siang, baru datang kabar. Baru datang kabar siang hari itu yang dianggap 30 Ramadan baru datang kabar, oh semalam sudah terlihat hilal dan diisbat oleh pemerintah. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena atas keterlambatan informasi yang kami terima. Ini sudah terbukti terlihat hilal di misalnya di Aceh atau di Medan terlihat hilal, diru'ya oleh fulan dan sudah disumpah, sudah memenuhi syarat sebagai seorang saksi yang adil dan seterusnya. Dengan ini maka Menteri Agama menetapkan hari ini siang ini kita masuk 1 Syawal. Lah, ya apa ini? Tengah-tengah siang ini ya. Tengah-tengah siang baru ada isbat. Salat id apa enggak kita ini? Nah ini. Walau syahidu qabla zawal, jika mereka ada orang bersaksi apa? Melihat hilal. Kapan? Qabla zawal. Sebelum duhur. Yang dianggap 30 Ramadan tadi ya. Dianggap karena tidak ada isbat, kita puasa hari ke-30. Merasa kita anggap 30 puasa. Sebelum duhur tanggal 30 itu ada kabar, ada orang bersaksi sudah melihat hilal. Sahadahnya kapan? Bukan melihatnya. Sahadahnya menyampaikan kesaksiannya. Itu sebelum duhur. Bersaksi apa dia? Biru'yatil hilali al-lailatal madiyah. Bahwa dia telah melihat hilal semalam. Jadi di siang hari yang dianggap 30 Ramadan, ada saksi lapor ke Menteri Agama, Pak Menteri semalam saya melihat hilal. Semalam saya melihat hilal. Maka ya apa? Ya udah aftorna. Ya sudah, ya tadi sudah terlanjur puasa, enggak dosa. Puasa hari raya kan dosa kan ya? Nah, tapi karena kita nggak tahu ya perintahnya justru harus puasa. Kalau untuk nggak puasa dosa tadi. Tapi begitu terdengar kabar dan yang ngasih kabar ini memenuhi syarat orang adil, ya sudah aftorna. Ya udah buka puasa dimajukan. Karena itu saya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk berbuka puasa sekarang. Nggak usah nunggu maghrib ya. Udah kabar nyampe jam 10 siang ya. Udah. Harap semuanya berbuka puasa. Jangan melanjutkan puasa. Afteran kita Nggak harus makan. Pokok jangan diniati puasa. Kalau antum diniati melanjutkan puasa, haram. Nggak harus makan. Kalau antum nggak minat, nggak selera makan, nggak masih kenyang, males mau makan. Itu. Nggak harus makan. Itu. Intinya jangan niat melanjutkan puasa. Terus kita putus sudah puasanya. Wasolainal id. Kita sholat id ya ketika itu sudah. Jadinya ada. Itu. Jadinya ada. Karena apa? Waktunya sholat id dari kapan? Dari terbit matahari sampai duhur. Ini kabar nyampe jam 10. Berarti masih waktunya sholat id apa enggak? Waktunya ada. Lakukan sholat id hari itu juga sudah. Segera umumkan. Diharap kepada seluruh muslimin untuk segera melakukan sholat id secara berjamaah di lingkungan masing-masing. Udah langsung sholat id hari itu juga. Itu seadanya sudah ya. Seadanya. Nah, begitu. Wasalainal id. Nah, ini kalau kabarnya nyampe sebelum duhur. Au ba'da zawal. Kalau kabarnya nyampe setelah duhur. Jam 1 lapor ke Menteri Agama. Semalam saya melihat hilal. Wa'udilu qoblal ghurub. Dan mereka dinyatakan adil. Memenuhi syarat jadi saksi sebelum maghrib. Nyampe kabar jam 2 atau jam 1. Sebelum maghrib dinyatakan mereka adil. Kabarnya diterima. Kalau mereka semalam sudah melihat hilal. Maka fatat. Ya tetap kita aftornya tetap aftor ya. Kita iftar, tidak puasa. Tapi sholatnya sudah fatat. Kelewatan. Karena waktunya sampai itu duhur. Terus fatat ya apa? Watukdo. Dikodok. Soalnya dikodok kapan? Terserah.
Kodok besok, kodok sekarang terserah. Kodok bebas waktunya. Mau nanti malam setelah setelah sholat maghrib kita sholatin, tidak ada masalah. Jadi watukdo. Mata syaa, kapan aja. Nah, ini apa? Kodok. Kalau jadi kabarnya imam nyampe sebelum duhur, langsung buka puasa, dan sholat hari itu juga sebagai ada. Kalau nyampe setelah duhur, tapi sebelum maghrib, maka apa? Kita berbuka puasa dan sholat id secara kodok. Kalau kabarnya nyampe maghrib, udah seharian, kita nganggep hari ini, siang ini tanggal 30, puasa. Sampai sore nggak ada kabar. Ya. Kita tetap puasa, baru habis buka puasa, malam 1 Syawal, udah genep Ramadan 30 ya. Genep Ramadan 30, setelah maghrib ada kabar. Menteri Agama saya menyampaikan berjuta-juta maaf, bukan hanya satu kali maaf. Berjuta-juta maaf kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Bahwa ada kabar malam kemarin, sekarang udah lewat 30 hari ya. Bahwa malam kemarin ternyata ada yang melihat hilal dan dinyatakan adil. Jadi sebenarnya tadi siang kita sudah masuk 1 Syawal. Tapi kabarnya terlambat setelah maghrib. Kita sudah puasa seharian, itu nambahi Ramadannya. Itu. Sebenarnya tadi siang itu sudah masuk 1 Syawal. Ramadan hanya 29. Tahunya setelah maghrib ya. Ya apa? Buka puasa. Hatta ada pengumuman buka puasa. Mau ngapain udah maghrib. Ya, nggak nunggu pengumuman maghrib buka puasa. Lah terus sholatnya gimana nasibnya? Sulliyat au badal ghurub. Kalau kabarnya nyampe setelah maghrib, maka sulliyat minal ghad adaan. Maka sholatnya dilakukan besok, jadinya ada. Lu kok ada? Kan udah lewat sehari ya. Ya, karena udzur di sini. Nah, jadi tetap hukumnya namanya ada. Karena berdasar hadis, mestinya kalau secara kaidah kodok. Karena lewat waktunya kan. Sholat yang lewat waktunya berarti kodok. Ini kok jadi ada? Iya, karena ada hadis. Karena itu kita tidak bisa pakai kaidah-kaidah itu. Kaidah itu membantu bermanfaat. Kaidah fikih atau kaidah usul itu membantu untuk memperkuat pemahaman fikih kita. Tapi jangan berani-berani menghukumi apapun dikit-dikit dengan kaidah. Kenapa? Kadang-kadang ini secara kaidah usul karena sudah lewat waktunya mestinya kodok, tapi fikih menyatakan ada. Kenapa? Karena ada hadis lil khabar as-sahih al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahin nas wa arafa yauma yu'arrifun nas. Idul Fitri itu kapan? Ya ketika orang buka puasa. Lah tadi buka puasa apa puasa? Siangnya. Puasa kan ya? Walaupun sebenarnya hari raya tidak tahu. Malam baru nyampe kabar. Ya sudah, berarti besok dianggap hari raya. Secara tanggalan tanggal 2 besok. Tapi sholatnya besok itu tetap ada. Nah, itu. Idul Adha juga begitu ketika meleset. Arafah juga begitu ketika meleset. Sama hukumnya. Wadih ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.